Saudara, Jawa Timur memiliki potensi wisata yang begitu luar biasa. 38 kota dan kabupaten memiliki variasi destinasi wisata yang berbeda-beda. Lalu bagaimanakah potensi tersebut bisa diratakan agar bisa mendapatkan salah satu kualitas yang baik untuk masyarakat, terutama untuk kesejahteraannya. Dan kali ini kami membahasnya bersama dengan Dr. Ahmad Faidal Rahman, SE Par MSc CHE. Beliau merupakan Turismologis Universitas Brawijaya yang sudah tersambung di sambungan virtual dalam kesempatan kali ini. Selamat sore, Bapak Faid. Ya, selamat sore Mas Brian. Terima Baik, kasih Pak Fai Ya, telah bergabung Mbak bersama Dinda, kami selamat di sore. Jawa Ya, Timur hari terima ini kasih. mengenai Ya, pemerataan potensi wisata di Jawa Timur. Saat ini apa sih yang harus disiapkan tempat wisata agar wisatawan ini datang dengan nyaman dan juga aman? ya, ketika berbicara mengenai keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam konteks pemerataan, tentunya adalah bagaimana wisatawan itu dapat mengakses daya tarik wisata ataupun destinasi pariwisata. Tentunya ketersediaan infrastruktur itu menjadi penting ya dalam mendorong wisatawan untuk datang berkunjung ke sebuah destinasi pariwisata. Selain juga memang ketersediaan atraksi ataupun daya tarik wisata yang unik, yang khas, yang disajikan oleh penyedia jasa atau penyedia objek wisata yang ada di Jawa Timur tentunya. baik. Pak Faid melihat atraksi wisata yang dimiliki oleh Jawa Timur, kita punya berbagai macam atraksi seperti wisata alam, wisata hiburan, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya infrastruktur yang ada di provinsi kita secara luas, menurut Pak Faid sendiri apakah sudah paskah infrastruktur tersebut atau masih perlu ada garapan-garapan yang harus dikembangkan sehingga dapat menunjang wisatawan untuk bisa menikmati atraksi wisata yang dimiliki Provinsi Jawa Timur? Ya, Jawa Timur merupakan salah satu destinasi pariwisata yang cukup dikenal di Indonesia ya. Tidak hanya Bali ataupun Jawa Barat ataupun Jawa Tengah ataupun Lombok ya sekalipun ya. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa Jawa Timur ini luas wilayahnya cukup luar biasa ya, sangat luas sekali sehingga antara satu destinasi dengan destinasi wisata yang lainnya itu berjauhan ataupun daya tarik wisata yang satu dengan daya tarik wisata yang lainnya berjauhan. Memang selama ini infrastruktur sudah baik, tapi tentunya perlu terus ditingkatkan. Kenapa? Karena infrastruktur ini menjadi salah satu faktor utama mendorong orang untuk berkunjung, ya. Baik itu jalannya, kemudian juga transportasinya, ya. Bagaimana antara satu destinasi dengan destinasi wisata yang lain ini menjadi linkage, ya. Keterhubungan antara satu objek wisata dengan objek wisata yang lain ini mudah dilakukan oleh wisatawan sehingga itu mempermudah wisatawan melakukan mobilitas antara satu daya tarik wisata dengan daya tarik wisata yang lain. Nah, sebaran daya tarik wisata yang berjauhan di Jawa Timur ini karena faktor luas wilayah ini menjadi salah satu kendala bagi wisatawan untuk berlama-lama dan sekaligus juga untuk banyak berkunjung ke objek-objek wisata yang lebih merata di Jawa Timur. Seperti itu, Mas Brian. Baik. Baik, Pak Faid, kalau kita perhatikan beberapa infrastruktur wisata yang ada di Jawa Timur ini kan masih kurang ya Pak. Sebenarnya apa yang bisa dimaksimalkan agar wisatawan ini semakin nyaman dan aman pastinya untuk datang ke sana? Ya, pertama yang perlu dilakukan tentunya adalah dibutuhkan kerja-kerja kolaborasi ya antara pemerintah, swasta, dan semua stakeholder dalam melakukan pemerataan pembangunan dari sisi daya tarik wisata. Karena tidak semua destinasi pariwisata atau daerah di Jawa Timur ini berkembang dari sisi pariwisata. Ada satu daerah memiliki pariwisata yang cukup maju ya. Contoh misalnya kayak Malang Raya, Ya. Batu misalnya, Banyuwangi. Tapi kalau kita melihat di daerah Pacitan atau di daerah Sumeneb, Madura, Pamekasan ya, pariwisatanya kurang maksimal kan seperti itu. Nah, tentunya kolaborasi ini dalam membangun pemerataan sebuah destinasi ataupun daya tarik wisata itu sangat penting sekali tentunya ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah promosi digitalisasi pariwisata itu sangat penting sekali juga untuk terus menyebarkan dan mempromosikan sekaligus juga mengkampanyekan keunikan dan kekhasan yang ada di masing-masing daerah ya.
Apalagi Jawa Timur ini dikenal dengan 3 kawasan kalau menurut saya, karena pariwisata itu harus adaptif dengan sosial budaya masyarakat dan faktor kesejarahan. Misalnya ada kawasan Tapal Kuda, ada kawasan Are, ada kawasan Matraman dan lain sebagainya. Nah, ini kayaknya unik ke depan untuk kemudian diperhatikan oleh government, oleh stakeholder pariwisata, bagaimana di 3 kawasan ini ke depan kemudian digencarkan promosi-promosi pariwisata yang ikonik yang merepresentasikan ketiga kawasan ini, sehingga pariwisata ke depan lebih berkarakter di Jawa Timur. Nah, Itu baik. Bapak. Baik Pak Fahid, menarik sekali. Apalagi juga sekarang banyak sekali ditemukan spot-spot menarik ya. Seperti dulu sempat ada di Madura, oksigen terbaik di suatu pulau dan lain sebagainya. Dan diharapkan dapat sustainable juga untuk bisa berkelanjutan nanti dikembangkan. Namun banyak juga mungkin wisatawan yang sering komplain terhadap adanya pungutan liar ataupun sumber daya manusia yang kurang siap di tempat wisata yang sebenarnya memiliki potensi yang baik itu. Nah, kalau dari Pak Fahid sendiri, sumber daya manusia yang baik yang bisa nantinya berkelanjutan bersama dengan potensi yang dimiliki di daerah tersebut harus seperti apa sumber daya manusianya? Ya, selama ini inilah yang kemudian menjadi kendala bersama ya. Karena kalau berbicara SDM itu berbicara capital human resources ya. Dan ketika berbicara pengembangan pariwisata di Jawa Timur, ya salah satu kendalanya tentunya adalah SDM yang belum semuanya memiliki sadar wisata untuk kemudian menerapkan nilai-nilai sabta pesona. Ya, pemerintah dalam hal ini Jawa Timur ya selama ini memang telah melakukan kampanye-kampanye sadar wisata, pemberdayaan, termasuk juga diikuti oleh pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur, tapi ke depan mungkin perlu terus ditingkatkan. Bagaimana kemudian peningkatan SDM yang berbasis kompetensi ini memang perlu terus dikampanyekan dan dilaksanakan, kayak pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan, ya artinya itu perlu dilakukan. Nah, sehingga tidak kemudian hanya sebatas workshop short term gitu ya, tapi ini bersifat long term, ya artinya bersifat keberlanjutan. Misalnya contoh ya, hari ini kita menyelenggarakan pelatihan tentang kebersihan, maka esoknya apa, dan itu terus harus bersifat tematik dan berkelanjutan. Nah, sampai kemudian mengantarkan masyarakat atau SDM itu mandiri. Karena apa? Karena dalam konteks community empowerment itu adalah bagaimana masyarakat yang awalnya powerless kemudian diberikan kemampuan, diberikan skill, bantuan dan lain sebagainya, kemudian melahirkan yang namanya masyarakat yang powerful. Ya, ketika powerful maka melahirkan adalah masyarakat yang mandiri tentunya. Nah, masyarakat yang memiliki kemandirian dan kompetensi inilah yang kemudian diharapkan ke depan bagaimana dapat membantu mengawal pengembangan pariwisata di Jawa Timur. Dan ini butuh proses yang cukup panjang. Artinya kerja-kerja kolaborasi antara perguruan tinggi, pihak swasta, government, media, dan lain sebagainya. Ini menjadi penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dan mandiri ke depan. Baik, Pak Faid, kalau kita berbicara mengenai SDM yang sadar akan wisata dan menerapkan sabta pesona, apakah mereka ini sudah paham betul mengenai digitalisasi, apalagi tugasnya untuk mempromosikan serta mengkampanyekan wisata, potensi wisata daerah tersebut? Ya, berkaitan paham dan tidaknya inilah yang perlu kemudian kita diskusikan bersama, kan begitu kan, dan perlu kita evaluasi ya, karena selama ini memang ranah-ranah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ini nampaknya sudah memang mengarah kepada aspek-aspek digitalisasi ya, mampu dan tidaknya kan seperti itu. Artinya paham dan tidaknya berarti perlu yang namanya evaluasi kan gitu kan, dari setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh pihak swasta, atau mengukur itu tentunya perlu ada small riset kan, misalnya pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan digitalisasi seperti apa. Tapi saya yakin
kalau berbicara mengenai aspek ya anak-anak muda ya sudah familiar dengan yang namanya aplikasi, handphone dan lain sebagainya, saya kira semuanya sangat mudah ya untuk melihat paham dan tidaknya berkaitan dengan digitalisasi layanan pariwisata di Jawa Timur kan seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana kita mampu menyediakan platform-platform digital ini dengan baik dan mudah diakses sehingga masyarakat juga tidak hanya mengetahui tapi juga mampu mempraktekkan bagaimana digitalisasi layanan pariwisata yang disediakan oleh stakeholder pariwisata terutama pelaku usaha pariwisata itu mudah diakses seperti itu. Baik, Pak Faid, kalau Pak Faid sendiri memantau Jawa Timur sendiri, sebenarnya primadona dari wisata Jawa Timur itu apa saja sih Pak yang diminati sekali oleh para wisatawan yang nantinya mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi untuk daerah-daerah yang belum terjamah pariwisata dengan baik, akhirnya bisa dicontoh menjadi salah satu hal yang nantinya memajukan pariwisata di masing-masing pemerataan daerah tersebut? Ya, Jawa Timur merupakan sebuah destinasi yang bisa dikatakan sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Ya, dengan beragam daya tarik wisata yang dimiliki, baik itu alamnya, budayanya, buatannya, dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara pariwisata apa yang banyak digandrungi oleh wisatawan, maka saya perlu membedakan wisatawan dulu, Mas, ya, Mbak. Kenapa? Karena wisatawan ini ada dua ya. Pertama adalah wisatawan mancanegara, itu pun juga tersegmentasi kan seperti itu kan dengan profil wisatawan Eropa, wisatawan ASEAN dan lain sebagainya. Kemudian juga wisatawan Nusantara. Kalau wisatawan global, ya wisatawan global, terutama wisatawan dari Eropa itu lebih banyak kecenderungannya adalah berkunjung ke objek-objek wisata yang bersifat culture, seni, budaya, kemudian juga geopark dan lain sebagainya, pegunungan kan seperti itu ya. Jadi ya objek-objek wisata yang banyak digandrungi ya seperti itu, kayak mungkin yang sekarang lagi ngetren dan ngehit ya, kayak Tumpak Sewu kan seperti itu kan. Wah, dengan air terjunnya, pemandangan panorama air terjunnya yang sungguh sangat menarik sekali ya. Banyak wisatawan dari Cina kemudian dari Eropa berbondong-bondong datang ke sana. Selain juga Bromo Tengger Semeru kan seperti itu. Betul. Nah, tapi beda kalau ketika kita berbicara wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara itu kecenderungannya lebih ke objek-objek wisata yang bersifat artifisial buatan kan seperti itu. Apalagi dia datangnya dari desa kan begitu. Makanya ada istilah orang desa ke kota, orang kota ke desa kan seperti itu. Ya, kalau orang kota itu pingin ke rural tourism ya, makanya sekarang mulai berkembang yang namanya kan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kota kabupaten di Jawa Timur ini juga menggalakkan yang namanya desa-desa wisata, meskipun ini adalah program dari pusat kan seperti itu. Kenapa? Karena memang ada segmennya, ada pasarnya juga seperti itu. Jadi Jawa Timur sangat kaya sekali dan sungguh luar biasa, dan ini yang perlu ke depan terus di-maintain agar terus banyak dikunjungi oleh wisatawan. Baik itu wisatawan mancanegara ataupun wisatawan Nusantara. Pak Faid, kalau kita melihat sekarang media promosi itu sangat luas, apalagi di sosial media seperti Instagram, TikTok. Itu kalau kita lihat ada fenomena influencer, cakupannya udah luas nih Pak, sampai dunia begitu. Bagaimana Pak Faid melihat hal tersebut? Apakah ini bisa menjadi salah satu senjata untuk memperkenalkan wisata di Jawa Timur? Ya, itu sangat menarik sekali ya, adanya influencer ataupun juga mungkin ibu-ibu PKK mungkin dilombakan untuk bikin TikTok ya, yang kemudian memperagakan atau mempromosikan sebuah daya tarik wisata, itu juga sangat bagus dengan mengundang bintang film dan lain sebagainya, artis untuk berbicara tentang satu daya tarik wisata, apa keunikannya, kekhasannya misalnya ya, sebuah daya tarik wisata. Itu juga bagi kita agar pariwisata Jawa Timur bisa dikenal dan dilakukan. Atau juga bisa saja dengan mengundang ya wartawan-wartawan nasional untuk meliput ya objek-objek wisata yang ada di Jawa Timur, bahkan juga wartawan-wartawan internasional. Ya, ini bisa dilakukan ke depan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apalagi kemudian maaf ya, seperti yang saya katakan tadi, 3 kawasan wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda ini kemudian di blow up oleh government, oleh kita
Dan ini menjadi sebuah kekuatan pariwisata Jawa Timur. Matraman dengan keunikan dan kekhasannya, kemudian Arek keunikan dan kekhasannya, Tapal Kuda dengan keunikan dan kekhasannya. Wah, ini akan menjadi sesuatu yang bombastis untuk pariwisata Jawa Timur. Wow, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Faid atas waktunya hari ini. Banyak sekali Terima insight-insight kasih baru. juga Mas Brian dan Iya, Linda. luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dimasukkan untuk para pelaku wisata, pemerintah juga, dan terutama kita para pengunjung wisata nantinya mudah-mudahan bisa semakin nyaman untuk berwisata di Jawa Timur. Sehat selalu Pak Faid. Kita next bisa sama-sama. bincang-bincang lebih panjang lagi. Matur nuwun, Oke. sehat selalu. Terima kasih Pak.